Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat? Bu Lina harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online GKI Taman Aries. Wah, adik-adik juga sudah mulai libur ya? Bu Lina harapkan adik-adik tetap dapat mengikuti sekolah minggu secara online lewat Zoom ya, di mana saja adik-adik berada kalau sedang liburan. Nah, kita akan mulai hari ini ibadah kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diberi kesehatan, diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyi dengan penuh sukacita dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Bersukacita, hati kita penuh dengan nyanyian bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Adik-adik, kita akan mulai dengan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Theo. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tolong Tuhan berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ya, kita bersukacita bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang mengenal kita. Dia tahu nama kita masing-masing, ya, Dia mengenal kita masing-masing. Tuhan begitu mengasihi kita. Yuk, kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya
Dia kenal nama kita dan Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, Alkitabnya disiapkan. Adik-adik juga mau menyiapkan hati dan pikiran, dan boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau bukakan hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup ini. Tuhan berkati Ibu Yanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati sehingga boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Tuhan Yesus kalau bercerita, dia menggunakan perumpamaan adik-adik. Talenta di dalam cerita ini adalah pada zaman Tuhan Yesus, talenta adalah sejumlah uang di dalam kantong berisi 3.000 sikal banyaknya. Bahannya adalah perak, jadi sangat bernilai tinggi, sangat besar jumlahnya. Nah, adik-adik, bagaimana ya ceritanya? Nah, ada seorang tuan yang akan bepergian jauh. Tuan-tuan ini sebelum bepergian, dia memanggil hamba-hambanya. Maka hamba-hambanya itu datang. Lalu tuan ini berkata kepada hamba-hambanya, "Hai hamba-hambaku, aku akan pergi jauh. Sebelumnya aku akan memberikan kalian talenta. Kalian gunakan talenta itu dengan baik. Kalian harus rajin menggunakan talenta itu." Nah, adik-adik, ternyata setiap hamba memperoleh talenta yang berbeda-beda. Hamba yang pertama mendapat 5 talenta. Hamba yang kedua mendapat 2 talenta. Dan hamba yang terakhir mendapat 1 talenta. Tadi tuannya bilang apa? Iya, betul. Talenta-talenta ini harus diusahakan. Harus digunakan dengan baik. Hamba yang pertama, dia segera pergi. Menggunakan talenta ini untuk bekerja.
Sehingga tadi mendapat 5 talenta, karena dia rajin, maka talenta itu mendatangkan keuntungan. 5 talenta. 5 tambah 5 menjadi 10 talenta. Bagaimana dengan hamba yang kedua? Ya, hamba yang kedua juga belajar dari hamba yang pertama. Dia menggunakan talenta yang Tuhan berikan, 2 talenta. Dia bekerja sehingga 2 talenta itu menjadi menguntungkan 2 talenta. 2 tambah 2 menjadi berapa, adik-adik? Ya, betul. Jadi 4 talenta. Kayaknya masih ada satu lagi ya. Ya, hamba yang ketiga. Di mana dia ya? Kok tidak kelihatan nih hamba yang ketiga? Ternyata hamba yang ketiga ini sedang menggali lubang di halaman. Wah, sedang apa ya? Oh, ternyata hambanya ini dia menyembunyikan talenta yang diberikan oleh tuannya. 1 talenta itu disembunyikan di dalam tanah dan dikubur. Mengapa ya dia berbuat demikian ya? Berbulan-bulan kemudian, tuan ini kembali ke rumahnya. Dan tuan ini ingin sekali mengetahui apa yang hamba-hambanya lakukan. Lalu dia memanggil hamba-hambanya itu. Hamba yang pertama datang, begitu juga dengan yang kedua dan yang ketiga. Lalu tuan ini bertanya kepada hamba yang pertama, "Hai hambaku yang pertama, apa yang kamu lakukan dengan 5 talenta yang aku berikan?" Lalu dengan senyum, hamba yang pertama ini berkata, "Tuan, saya bekerja menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan 5 talenta, dan aku mendapat keuntungan 5 talenta, sehingga menjadi 10 talenta Tuhan." Wah, senang sekali Tuan ini. Dan dia berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu." Wah, dengan senang hati ya, hamba yang pertama ini masuk dalam kebahagiaan tuannya. Nah, sekarang hamba yang kedua ditanya dengan pertanyaan yang sama. "Hai hambaku yang kedua, apa yang kamu lakukan dengan 2 talenta yang aku berikan?" Lalu hamba yang kedua ini berkata, "Tuan, saya juga sama seperti hamba pertama. Dari 2 talenta yang Tuhan berikan, saya bekerja, saya mengusahakan sehingga mendapat untung 2 talenta. 2 talenta mendapat untung 2 talenta, menjadi jumlahnya 4. Betul. Wah, Tuhan ini sangat senang. Dan dia berkata yang sama, "Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu ini." Adik-adik, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Adik-adik lihat ya, wajahnya bagaimana? Ya, wajah marah ya. Tuhan ini bertanya, "Hai hamba yang ketiga, apa yang kamu lakukan dengan 1 talenta yang aku berikan kepadamu?" Lalu dengan marah hamba yang ketiga ini berkata, "Tuan, Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Tuhan memungut di mana di tempat Tuhan tidak menanam. Aku takut. Aku sembunyikan talenta itu. Nih, aku kembalikan." Wah, adik-adik, bagaimana reaksi tuannya ini? Bagaimana menurut adik-adik? Ya, tuannya ini sangat marah ya adik-adik. Lalu tuannya ini berkata, "Hai hambaku yang jahat, engkau pemalas. Engkau tidak mengusahakan talenta yang aku berikan kepadamu. Malah engkau sembunyikan.
sekarang pergi keluar dan tidak masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Adik-adik lihat, dua hamba yang mengusahakan talenta yang Tuhan ini berikan. Dia masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Sedangkan yang hamba ketiga ini, dia hanya bisa termenung, adik-adik. Dia tidak bisa masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Karena apa? Karena dia malas. Dia tidak mengusahakan talenta yang Tuhannya berikan. Adik-adik, apa sih yang kita bisa petik dari cerita tadi? Ya, dalam hidup ini, Tuhan memberikan kepada kita juga talenta. Tapi bukan dalam perumpamaan yang seperti tadi ya, bukan berupa uang 3.000 sikal. Tapi talenta di sini adalah bakat, kepandaian yang Tuhan berikan kepada adik-adik, kepada guru-guru GSM, kepada orang tua, kepada semua orang. Tuhan memberikan talenta. Talenta itu ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedang, ada yang diberikan hanya satu talenta. Nah, adik-adik pasti bertanya ya, talenta-talenta apa saja yang Tuhan berikan kepada setiap orang? Ya, seperti ini adik-adik. Ya, ada talenta bakat menari, memasak, berolahraga, bermusik, melukis, dan masih banyak lagi talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dengan talenta ini? Nah, tadi kita sudah belajar ya, hamba yang pertama dan kedua mengusahakan talenta yang Tuhan itu berikan. Nah, sama. Tuhan juga mau kita mengusahakan talenta, bakat, kepandaian yang Tuhan berikan dengan baik. Jangan disimpan seperti hamba yang ketiga. Misalnya, adik-adik pintar menyanyi. Nah, pasti banyak ya yang pintar menyanyi ya. Nah, kalian bisa mengasah kepintaran menyanyi kalian sehingga suaranya semakin merdu dan kalian bisa ikut di dalam paduan suara di gereja dan kalian bisa melayani di dalam sekolah minggu untuk memuliakan nama Tuhan. Juga yang pandai bermusik. Nah, pasti kalian banyak juga yang pandai bermusik ya. Kalian gunakan untuk mengiringi di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, mungkin di antara kalian yang bertanya, Ibu, kayaknya saya tidak punya talenta apa-apa. Benar nggak? Tidak ya adik-adik. Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta. Tapi jumlahnya tidak sama. Tuhan sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, kalau adik-adik belum mengetahui talenta yang adik-adik punya, adik-adik berdoa. Tuhan, tunjukkanlah kepada saya talenta apa yang saya punya. Dan buatkan saya untuk sanggup mengusahakan, mengembangkannya talenta yang Tuhan berikan. Atau adik-adik juga bertanya kepada mama papa. Nanti papa mama akan membantu kalian untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ingat ya adik-adik, walaupun kita hanya diberikan satu talenta, tidak apa-apa. Tuhan mau kita mengembangkannya. Seperti kata Tuhan Yesus, kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya apa? Artinya kalau adik mempunyai bakat, kemampuan, talenta, adik-adik usahakan, kembangkan, maka Tuhan akan menambahkan kepintaran, kepandaian adik-adik. Nah, sekali lagi ya adik-adik, apa yang Tuhan mau adik-adik lakukan dengan talentamu, yaitu satu, tekun mengembangkannya. Adik-adik
Jangan putus asa, tapi terus mengembangkan, mengusahakan talenta yang Tuhan berikan pada adik-adik. Sehingga bertambah-tambah menjadi pandai. Dan tidak minder. Walaupun mempunyai satu talenta, kalian juga mengembangkannya ya. Dan yang ketiga, yang paling penting, semua talenta yang kita punya, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pelayanan di dalam gereja. Dan juga untuk kebaikan semua orang. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih untuk talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sanggupkan kami untuk mengusahakannya, untuk mengembangkannya. Sehingga talenta yang kami punya berguna Tuhan, untuk kebaikan sesama. Dan terlebih Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pimpinlah kami di minggu yang baru, dengan kesehatan yang baik, dengan tuntunan dan perlindungan-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menghafal ayat hafalan. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saatnya kita mau baca ayat hafalan ya. Tapi di mana nih si Rara? Kok tidak kelihatan? Ra, kamu di mana, Ra? Tunggu sebentar. Cepetan dong, ditunggu teman-teman. Iya, tunggu. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari mana, Mo? Dari Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Baca sekali lagi ya teman-teman. Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Betul. Teman-teman ingat ya, untuk selalu mengembangkan talenta yang kalian punya. Dan jangan lupa, semua talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai di sini dulu ya. Kalian bisa menghafal sendiri. Bye. Bye. See you. See you. Gimana adik-adik? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, gimana ceritanya? Nah, tadi adik-adik sudah dengar ceritanya ya. Sekarang adik-adik pikirkan, saya tuh punya talenta apa ya? Nanti bilang, saya nggak punya talenta Bu, saya nggak tahu. Nah, kita semua punya talenta. Kita diberi talenta oleh Tuhan. Mungkin adik-adik, saya nggak bisa nyanyi Bu, tapi adik-adik bisa berdoa. Itu juga talenta yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik boleh berdoa, mendoakan siapa saja, mendoakan buat teman-teman, berdoa juga buat bangsa dan negara. Itu talenta. Sekarang kita juga akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan amplopnya? Ya, kita siapkan amplopnya. Kemudian kita masukkan uang persembahan. Nanti adik-adik boleh bawa kalau kita beribadah lagi di gereja. Adik-adik juga boleh titip untuk siapa? Buat mama papa ya, dititipnya untuk dikirimkan ke rekening gereja. Yuk, kita akan nyanyi sama-sama lagu persembahan ini. Kita akan nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kepadamu. Tuhan selalu kiranya memberkati persembahan ini agar bisa untuk berguna bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas kali ini untuk TK, untuk Batita sampai TK seperti ini. Ya. Ada gambar, ada hamba pertama, hamba kedua, dan ketiga seperti cerita tadi. Ya. Adik-adik menggunting di bawahnya ada talenta yang diberikan. Nanti gunting, kemudian tempelkan. Ya. Mau tadi yang 5 talenta kepada siapa? Hamba ke-1, kedua, atau ketiga? Adik-adik boleh pilih ya. Nanti adik-adik tempelkan. Ya, sesudah ditempel, adik-adik boleh warnai. Ya, seperti biasa, kalau sudah diwarnai, sudah selesai, adik-adik boleh minta mama dan papa untuk foto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Nah, untuk kelas 1 sampai 3 ini ada berbagai macam gambar ya. Mereka mempunyai talenta, mereka bisa. Ada yang bisa menari, bisa bermain musik, ya. Nah, adik-adik kira-kira bisa apa ya? Wah, saya bisa menari. Nah, nanti adik-adik mudah-mudahan kita bisa di gereja lagi ya. Nanti adik-adik, wah Kak, aku bisa menari. Nah, nanti talentanya berarti itu talenta adik-adik menari. Ya, menyanyi pun mungkin nanti bisa ikut paduan suara. Adik-adik boleh, saya bisa menari. Menarinya diwarnai. Kemudian ada adik-adik mau apa? Aku mau menari nanti di sekolah minggu. Ya gitu adik-adik ya. Nanti adik-adik boleh kirimkan fotonya juga ke guru kelas masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Wah, tidak terasa ya, kita juga udah mau selesai nih sekolah minggu kita. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Bu Yanti. Ya, kali lagi Bu Lina ingatkan, semua mempunyai talenta. Ya, adik-adik boleh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Tinggal nanti adik-adik mau mengembangkan, misalnya, oh saya mungkin mau melayani, kemudian wah kita cari apa kira-kira yang bisa saya berikan dengan menari. Dan adik-adik yang kira-kira nggak bisa menari, jangan merasa rendah diri ya, terus minder, aku nggak bisa apa-apa. Tadi Bu Lina udah bilang, kita bisa bantu dengan berdoa. Seperti tadi adik-adik yang sudah berdoa. Ya, kita punya talenta semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Big or Small, besar atau kecil, tinggi atau rendah, semuanya sama. Ya, dan kita persembahkan talenta kita buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi Big or Small. Bekerja, berkarya.
maka adik-adik jangan putus asa. Tuhan memberikan yang terbaik buat adik-adik semua. Ya, sebagai penutup, kita akan berdoa bersama-sama. Doa ini akan dipimpin oleh Abim. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga sekolah minggu hari ini bisa selesai dengan baik. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Ya, adik-adik tetap semangat. Tuhan akan terus melindungi kita. Terus ya dalam libur ini juga tetap adik-adik jaga kesehatan. Oke, adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akan ketemu di sekolah minggu lagi. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Praise, what's that? It's Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan harinya maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. praise, what's